zaman dulu ya, uang teh ke hati gitu ya, berarti lah gitu. Tapi zaman sekarang uang teh mending gak ada apa-apanya. Jumlahnya gedenya, tapi nominalnya besar, nominalnya tapi gede. digunakannya Ya, nggak karena- jadi apa-apa gitu. Ya, ibu kan dulu pernah kerjanya, Iya. kerasa geranya duit. Sebagai disabilitas pernah kerja di satu garmen lah gitu ya, tapi enjoy aja gitu. Kebayang gitu. Biarpun penghasilannya kalau Nggak besar gitu. Walaupun zaman dulu termasuk tidak besar lah gitu. Tapi dengan nominal kecil itu dapat bisa makan buat 1 minggu kan dulu mah mingguan gitu ya. Terus bisa beli daging, bisa komplit lah pokoknya 4 sehat 5 sempurna itu bukan bohongan gitu. Tapi sekarang segala naik. Ya. Ibu sendiri yang ngatur uangnya puyeng. zamannya beda kali Bu. Terus gini Bu, menurut Bapak mah kebayangnya zaman sekarang gitu ya, masalah duit si nominalnya udah berubah, nggak kayak dulunya. Lapangan pekerjaannya Bu sempit sekarang. Di jalan nih sekarang biasanya Cibiru apa ya, Cibiru daerah macet. Sekarang tiap nganterin anak sekolah si Maura 4:30, 5:30 teh biasanya udah macet. Sekarang kan paling berapa menit, 10 menit. Orang kata. Kebayangnya gini, menurut saya mah banyak yang di PHK yang tidak bekerja ya. Tapi kan kalau yang udah punya, kebayangnya nih, yang udah punya keluarga mah kan tidak ada alasan buat tidak bekerja, tetap harus punya duit gitu ya, benar nggak? Sebenarnya mah bukan ngebayangin ya, merasakan gitu, benar gak Bang? Kita ngerasain. Iya, ini mah secara ininya gitu. Terus kebayangnya yang nggak punya di luar pekerjaan gitu, keahlian gitu. Padahal menurut orang banyak juga, tiap manusia itu punya bakat terpendam tuh pasti ada yang bakatnya jualan, ada bakatnya berkarya ya di musik, mau di seni patung, seni lukis, banyak sebenarnya mah. Meren ada yang tidak disadari gitu. Contohnya Bapak sendiri. Karena dari dulu nih, ini mah cerita zaman dulu, kalau makan pernah makan bareng sama keluarga waktu kecil nih, makan balakotak betul, ya kan ada hitamnya, pakai nggak gambar di piring teh udah makan teh gambar kan ada di piring teh ada gambar parahu ngikutin. Lama-lama dari situ ya nggak kerasa kan bahwa saya tuh punya bakat di situ gitu. Kan kerasanya sekarang. Oh, saya bukan masalah style gitunya. Oh, bakat ini dikembangin bisa menghasilkan gitu. Tapi Pak nggak bisa digituin juga zaman sekarang mah. Boro-boro kita disabilitas gitu yang punya bakat, yang non disabilitas pendidikan tinggi, bakat ada. Zaman sekarang emang lagi susah, semua susah. Ya tapi kan kalau sedikitnya maksudnya deh, biarpun dia dulunya kerjanya punya kedudukan gitu ya, pas di PHK kan gimana? Tidak punya penghasilan kan. Menurut orang banyak dan Bapak juga kan kalau punya bakat dikembangin bisa mengganti dulu gajinya segitu, lama-lama berkembang dari dia bikin karya apa, bisa lebih gede dari gaji sebelumnya, bisa aja dari bakat terpendam itu kan banyak juga yang jangankan gitu Bu. Singkong apa sih singkong? Tapi orang yang pintar meracik dan labelnya dibikin bagus, go internasional dari singkong bisa menghasilkan ratusan juta per bulan. Kembali lagi ke rezeki masing-masing gitu. Iya. Kembali lagi walaupun dia punya bakat itu kembali ke rezeki masing-masing. Tapi kembali rezeki masing-masing zaman Pak, zaman kata teman mah bilang gini, biarkan orang lain punya rezekinya masing-masing. Kita mencoba untuk bertahan dengan diri kita gitu. Iya. Jangan terlalu mikir ya orang kayak kita nggak bisa egois mikirin diri sendiri. Maksudnya itu bukan itu. Tiap orang itu kalau digali pasti punya bakat, paham nggak? Paham. Bukan memaksakan harus ke sana, enggak. Maksudnya itu tiap orang itu kalau digali itu tiap orang punya. Teman-teman saya aja lah pas sekarang, oh bakatnya dia mah di sini, saya kembangin aja.
kerjaan nggak ada, ya kayak gitu. Mungkin Makanya mengembangkan bakat dengan hasil yang bisa jadi uang walaupun tipis-tipis gitu kali ya. iya, maksudnya Tapi kan itu jadi- menunjang ekonomi keluarga, apalagi habis di PHK nggak punya kerjaan gitu ya. Ibaratnya bagaimana cara bertahan hidup sebagai disabilitas. Itu. Apa sih yang dia punya? Ah. Apa sih yang saya punya gitu kan? Kalau dikembangin pasti jadi sesuatu. Apalagi buat ini Bu, buat teman-teman disabilitas ya. Udah sebenarnya banyak keahliannya. Kayak Netra weh. Netra keahliannya apa? Musik, Mijit. mijit, bikin keset. Sekarang mah kan canggih udah pakai komputerisasi. Udah manyun-manyun. Itu udah biasa bawaan. Itu kan teman-teman Ini serius. supaya bahwa teman-teman juga kadang-kadang kan tidak disadari gitu. Bisa aja dicoba habis nonton podcast ini dicoba saya bisa apa ya? Tapi Pak, tapi yang tekudu batur dulu, nggak usah ke orang lain. Bapak aja yang dirasain. Ini Bapak kan ukir ya, mahat. Kayak ini laku nggak dijual gitu kan, nyoba nih. Laku minta 20 pieces, tetep waktu. Iya, tapi kan ada keinginan gitu Bu bahwa Nyari orang untuk ngebantu susah juga kan. iya, tapi kan seandainya kalau tidak punya, Andaikan. kalau tidak digali, zaman sekarang kan yang tadi diceritain duit nominal duitnya sekarang berubah gitu ya. Duitnya nilainya gede tapi buat pas dibeliinnya Jadinya kecil. jadi kecil. Nggak dapat apa-apa. Kalau kita bisa maksudnya membangkitkan ekonomi yang lagi terpuruk nih sekarang, saya aja bingung yang bisa gitu ya, yang udah jalan, apalagi yang tidak punya, yang tidak dijalani. Judulnya kita teh apa? Duit apa? Enggak. Karya. Iya, tapi kan berkarya apapun kan jadi duit. Bekerja tujuannya apa? Mencari duit. Berkarya, karyanya dijual menghasilkan duit. Ada nggak orang yang kerja nggak pengen uang? Nggak ada. Ada. Bekerja apa coba? Bertani katanya saya nggak butuh uang, katanya ada tuh. Emang beli pupuk bukan pakai duit? Tapi kan awalnya dia juga katanya nggak pakai uang, tetap kemacarana. Itu mah ya nggak tahu sih. Tapi bingung aja kalau zaman sekarang nggak ada mikirin duit. Jadi dokter. Modalnya gede. Modalnya gede pakai apa? Pakai duit. Penghasilannya juga harus lebih. Mereka juga kan dokter juga punya bakat juga. Kan kalau kita melihat dokter ngoperasi, kalau dia bukan bakat dan dipelajari, namanya ngejahit kulit atau ngejahit baju ge katojos sakit. Kan mereka juga karena udah punya dasar, ku yang di atas teh, ku obos teh, ini mah harus jadi dokter. Dia mah masalah menjahit daging mah udah biasa. Bisa aja ada bakat terpendamnya. Ya, tapi kan intinya mah buat disabilitas mah tantangannya bukan hanya walaupun misalnya ya kita nih punya keahlian tapi tetap bisa kemana-mana sih disabilitasnya, walaupun ceritanya nih udah canggih nih, ada zaman secara IT gitu ya, bisa online apa, kan belum tentu juga disabilitas itu bisa main IT gitu, bisa dagang lewat medsos gitu kan. Bisanya dia cuma produksi marketing, akhirnya modal ya habis kejual enggak, numpuk aja. Ya tapi kan itu kan satu jalannya ya kerjasama kita bikin si disabilitas. Jadi siapa yang harus diketok gitu teh? Sebenarnya mah kan dari diri pribadi masing-masing. Nggak perlu bantuan orang. Iya kan dari diri pribadi masing-masing punya keinginan. Saya mah saya mah tuh bisa. Nggak perlu ada peran orang lain itu teh. Justru kan butuh orang. Nggak bisa ya model saya bisa bikinnya ini. Bagian pemasaran sama tuh bisa ngejualnya. Bagian orang sok marketing nih produk saya. Iya makanya ini kembali lagi. Jadi tungtung nanti kesalahkan jadinya ujung-ujungnya yang kesalahan pemerintah deui gitu. Enggak, jangan iyalah. menyalahkan. Itu mah emang harus. Jadi kan emang ujung-ujungnya pemerintah lagi. Kenapa? Udah tahu masyarakat, banyak masyarakat rentan gitu ya. Masyarakat rentan kemudian mereka hanya dikasih misalnya ilmu, tapi hasilnya setelah mereka latih gitu kembali lagi ke masalah itu ya. Diem lagi di rumah ketika dia udah ada hasilnya pelatihan kemarin gitu kan.
Tapi iya sih katanya. kalau mikir arahnya ke situ-situ aja Bu ya, bingung. Lah kan balik lagi ke tadi kayak gini, dagang katanya gitu. Tapi gara-gara ada MBG gitu kan. Itu Ya tapi kan, ya kalau tiap orang ujung-ujungnya ke sananya nggak ada solusinya. Hebat nyamuk katanya. Tapi kan balik lagi ke disabilitas itu ya yang mobilitasnya terhambat gitunya, ya susah gitulah. Terus kalau apalagi diam di rumah tidak punya rekanan gitunya, biarpun dia karyanya banyak terus tidak bisa menjualnya, susah juga. Jadi intinya mah kata ibu mah jadilah disabilitas yang berkualitas. Nah itu punya karya tapi bisa ngajual gitu. Ayo nah terus kan bikin gitu ya. Nah gunanya bersosialisasi itu Bu. Kan gitu. Banyak juga disabilitas yang bisa berkarya tapi dia nggak tahu nih harus dikemanain. Nah kudu kumaha dah gimana? Ya bersosialisasi sama teman-teman yang ada nggak itu teman-teman disabilitas yang punya karya tapi tidak punya teman gitu ya? Ya pasti ada tuh. Emang zaman sekarang mah kan Bu tidak punya teman karena tidak keluar rumah. Wah si itu mah nggak bakalan punya teman dan jarang keluar. Sekarang mah kan di medsos bisa sekarang mah gampang tuh. Mau berteman dengan orang Malaysia tinggal ngobrol tuh. Apa sih namanya tuh sekarang teh? Kalau ngobrol langsung deh. Kayak begitu gampang sekarang mah. Kalau punya HP. Kalau punya HP itu juga. Kalau nggak punya HP kebayang. Nah itu kan nggak semua. Ya makanya balik lagi muter lagi. Masalahnya apa enggak sih? Gak tamat-tamat. Tamat. Liar. Tapi balik lagi kita mah cuman bukan mengingatkan, saya juga bukan. Padahal mah ya ini tuh judulnya teh menggali potensi disabilitas di keterpurukan zaman sekarang gitunya. Tapi jadi muter gitu kayak obat nyamuk. Ya tapi kan maksudnya udah terasa lah sama teman-teman juga kayak gini lah. Hari ini bekerja pas di PHK. Keperluannya masih banyak, kan tumpah sebenarnya nggak punya penghasilan, terus nggak bisa apa-apa, ya? Keluar kemana ya? Tapi kalau punya satu aja bakat apa aja gitu ya, bisa dikembangin, biarpun di rumah juga bisa menghasilkan. Begitu. Teman-teman caranya tanyain Kang Ajo. Nanti di kolom komentar Kang Ajo gimana caranya gitu dikembangin teh gitu. Bener, mau ditanya jawab ya kalau yang nanya. Oh pasti. Ya maksudnya ada kan. Saya yang jawab saya. Saya yang jawab. Siap. Ya itu teman-teman maksudnya daripada kita banyak mengeluh ya. Apa yang bisa kita kembangin gitu. Kerasa juga sih dari awalnya saya juga bimbang dulu. Pas terjun di Mahat, saya Mahat terus, jadi uang nggak ya? Terus hasilnya diri sendiri bisa ngoreksi, ini kalau dijual belum laku, belum masih bagus gitu. Tapi dari awal terus belajar pede, kata orang itu udah lumayan, udah bagus, terus belajar bisa menghasilkan sih. Cuman tidak kayak makan cengek Bu. Dimakan cengek pedes. Berproses. Tapi kan bisa maksudnya hidup tuh bisa nyaman juga dengan apa yang kita kerjakan gitu. Sekarang mah katanya juga bagaimana caranya kita sebagai disabilitas itu bertahan hidup di zaman saat ini gitu, di zaman sekarang gitu. Yang punya karya jangan ngandelin orang lain yang ngejualin gitu. Bagaimana kita bisa promosi atau marketing di medsos sebisanya kita gitu. Kalau nggak kita pinter-pinter, ada teman, ada tetangga, tinggal kita ngomong gitu kan. Nggak usah malu, malu mah mata kelapar gitu sekarang mah. Kan yang penting manusia mah makhluk sosial atuh. Nggak mungkin satu manusia nggak ada yang nolong gitu lah. Apalagi lihat disabilitas pikarunya ente gini kan. Yang katanya wah kasihan beli walaupun misalnya makanannya nggak enak dibeli gitu, kadang-kadang sih nggak enak juga kalau sebagai disabilitas gituin ya. Contohnya kan kayak semut Bu, banyak salaman, apalagi disabilitas kalau jarang salaman ya nggak ketemu orang banyak karena nggak keluar, nggak salaman di rumah aja kan. Kalau semut mah banyak jalan-jalan gitu.
paham deh. Ketemu orang salaman. Apa hubungannya salaman nyambung? Jaka sembung mau bedog Ya gitu teman-teman. Yang penting tiap orang gitu ya pasti punya bakat-bakat sendiri lah. Yang ngerasain kan teman-teman sendiri bukan kita ya. Oh Teh Yani punya bakat masak. Masaknya terus digali bisa. Kata saya suaminya kan enak daripada masakan yang lain kayak begitulah. Bisa dikembangin kan jual masakan lebih nggak laku. Jadi nyuruh saya masak jual. Nah ini mah contoh bahwa Teh Yani kan bakatnya digali, oh bakatnya dimasak gitu, bisa bikin kue. Kalau lebaran pingin duit ya jualan kue. Kalau nggak punya duit, buat beli baju lebaran, buat lebaran anak-anak kan kayak begitu teman-teman. Pastilah di zaman ini kan keterpurukannya sangat, cuaca nggak enak, perekonomian nggak enak. Jadi, juga. Jadi intinya mah kata ibu mah sebagai disabilitas bukan konsisten sebagai disabilitasnya, tapi konsisten di usahanya gitu ya. Iya. Kalau disabilitas sama nggak usah konsisten. Disabilitasnya masih udah nempel itu ya di kita gitu ya. Tapi di usahanya, di ikhtiarnya yang konsisten gitu ya. Terus gitu kan. Belajar supaya menghasilkan sesuatu. Dan itu sih ujung-ujungnya mah balik lagi. Kembali yang pernah kita bahas dulu kan yang tentang melatih kemandirian, yang tahu kamu ya diri kamu gitu. Maka gali apa yang kamu punya, yang kamu mampu, itu jadi duit gitu. Untuk bertahan hidup di saat ini. Kan kadang-kadang kebayang, oh zaman keterpurukan sekarang ya ekonomi. Kadang gini ya Pak ya. Oh Batur aja yang punya usaha bisa jadi bangkrut, nggak usah lihat ke situ mah kapan kita mau usaha. Nggak bakalan maju. Jadi rezeki orang tuh memang udah beda-beda gitu ya. Udah ada yang siapa ngatur, tahu, udah ada yang ngatur. Siapa tahu kita yang buka usaha mah maju gitu kan, karena kita lebih lebih bagus kalau kita usaha di kuliner, mungkin masakan kita lebih enak, pemasaran kita lebih bagus. Maka untuk teman-teman disabilitas, gali kemampuan kalian sesuai dengan apa yang kalian punya. Kalau saya katanya gini, dagang Teh Yani mah panas dagang. Saya mengukur, kalau saya dagang dari dulu saya gitu. Kalau saya dagang gitu, saya nggak bisa keliling dagangnya. Zaman dulu kan nggak ada medsos tuh. Kalau sekarang ada medsos, bisa di medsos gitu ya. Iya kebayang. Jangan kan gitu Pak. Dulu aja disuruh belanja telur ke pasar. Mau telur aman atau mau kamu yang bawa kan gitu. Bisa belanja telur. Bisa belanja telur, tapi harus bawa asisten. Telurnya nggak nyaman dibawanya. Kan gitu. Ini mau telur aman atau mau telur hancur gitu kan. Mau aman lah katanya kan belinya banyak, bawain gitu. Jadi tetap disabilitas tuh ke pasar harus bawa asisten. Jangan sampai kita gengsi ya mau minta tolong ke orang tapi jadi masalah gitu. Apalagi yang namanya disabilitas nggak bisa lah segala sendiri, pasti perlu bantuan orang juga. Ya gitu, makanya untuk saat ini sih ya itu pesannya dari saya sendiri sebenarnya ya, konsisten gitu ya. Karena ketika orang bilang sulit nggak bisa belanja, saya gini, kalau pergi ke retail gitu ya, belanja banyak, ke pelayanannya, saya butuh ini. Jangan dibilang bikin ribet gitu ya, bawain. Nanti mau bawa ke mobil. Sebenarnya orang juga lihat disabilitas banyak yang peduli. Orang nggak akan tahu ketika kita tidak bicara apa kebutuhan kita. Orang nggak akan tahu ketika kita jualan, terus kita diem aja. Mana ada yang tahu? Kan harus menawarkan, mempromosikan. Iya. Sekarang dagang keliling, diem aja. Mana ada itu yang dalam rumah ada orang menjaga. Buatnya orang teh jalan-jalan teh cuman lewat-lewat doang. Tapi kalau dipanggil, Pak mau lihat-lihat dong gitu ya. Bener. Padahal itu orang bolak-balik ngapain? Padahal itu dagang. Karena dia tidak bilang, ibaratnya comro gitu kan, dia nggak bilang tuh dia dagang comro. Ini orang ngapain? Padahal itu mau nawarin. Cuma jadi disabilitas gitu. Lagi ini meren Bu. Lagi seriawan. Makanya Pak, pesan kita mah jangan malu kalau mau jualan keliling, tawarin, datang. Kalau ada yang maksudnya kalau memang dagangnya si disabilitas ini keliling, kayak teman kita almarhum dagang remote ya. Remote kirinya itu terkenal kan Asep Remote sekarang udah almarhum. Iya, itu dia itu kan dari bakatnya dia dagang, apapun dia lakukan. Sebenarnya bukan bakat-bakat amat sih. Ya kebutuhan. Mengembangkan bakat. Ya tapi kan bakat itu butuh. Tapi kan tiap orang merenya ada bakat masing-masing. Lamun lain bakatnya jualan, kayak orang mana sih yang
di daerahnya tuh tukang ngelas, yang bakat tukang ngelas semua, tukang besi gitu ya. Orang Madura tukang rongsokan gitu ya, tapi duitnya gede. Nah, waktu kita ngemodalin temen kan ada katanya, Bu di situ juga ada tukang kopi lah, di pasar tukang daging ngejajar laku tukang semua. pisang Tukang pagijir pisang gigir. laku semua. Nah lu baru tukang satu aja saya udah takut. Tukang jualan masuknya bakat kayaknya. Ya mungkin itu aja kali ya temen-temen dari kita. Sebenarnya nggak, kalau ngebahas disabilitas nggak ada tamat-tamatnya Pak ya. Betul. Tapi Tapi ada kita serunya mah juga ya. bukan mengguruinya. Bukan menggurui ini, Kita mah pengalaman bercerita aja sih. pengalaman. Kalau punya bakat diasah, kayak pisau lah diasah tajam bisa digunakan dengan baik. Apalagi bakat bisa menghasilkan sesuatu. Itu teman-teman maksud podcast ini. Sampai jumpa di podcast Selanjutnya. selanjutnya dengan tema yang berbeda. Dah.